Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada seluruh jamaah Jum'ah untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hari ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Maka jika tidak nanti malam atau besok malam menunggu ketetapan dalam sidang itsbat, maka insya Allah kita akan memasuki tanggal 1 Ramadan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Berapapun usia kita saat ini, maka ada satu hal yang harus kita jadikan pemikiran dalam diri kita masing-masing. Sudah berapa kalikah kita dihampiri oleh bulan Ramadan? Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apa dampak positif dari Ramadan tahun-tahun yang sudah kita lalui? Karena sesungguhnya bulan suci Ramadan adalah disebut dengan madrasah ruhaniyah, yaitu terkait bagaimana di dalamnya kita mengasah ruhani kita. Jika Ramadan disebut madrasah, maka layaknya seperti sekolah, layaknya seperti perguruan tinggi, maka kita di dalamnya digembleng, yang kemudian hasil atau manfaatnya bukan hanya ketika berada di dalam madrasah atau perguruan tinggi tersebut, tetapi yang paling penting adalah bagaimana juga selepas kita dari digembleng dalam madrasah tersebut. Maka bulan suci Ramadan yang seharusnya memang menggembleng kita, ini menjadi satu modal yang luar biasa untuk merubah diri kita. Kita belajar dari Ramadan. Maka jika kita lihat dalam teori pembelajaran, belajar sesungguhnya adalah merubah diri kita dari asalnya yang tidak baik menjadi lebih baik. Paling tidak 3 hal, yaitu dari sisi kognitif, dari sisi afektif, dan dari sisi psikomotorik. Maka jika ini menjadi renungan kita, dan jika jawabannya dan diri kita masing-masinglah yang bisa menjawab itu, jika jawabannya masih kurang, maka mudah-mudahan kesempatan Ramadan di tahun ini
tidak kita sia-siakan, tetapi menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan terbaik untuk kehidupan kita, termasuk setelah kita menjalani Ramadan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Seorang ulama yang dijuluki dengan Sultanul Ulama, yaitu Al-Imam Izzuddin Abdul Aziz Ibnu Abdissalam As-Sulami, di dalam salah satu karya beliau yang berjudul Maqasidus Shaum, di dalam bab 2 beliau menjelaskan tentang keutamaan puasa. Di sana dinyatakan li shaumi fawaid. Puasa itu memiliki beberapa faidah. Yang pertama adalah raf'ud darajat, yaitu mengangkat derajat seseorang yang melaksanakannya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita tahu bahwa kita disyariatkan dan diwajibkan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Hal ini sesungguhnya adalah untuk menghormati, karena di bulan Ramadan Allah menurunkan kitab suci, yaitu Al-Quran, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Lalu kemudian jika kita lihat esensi dari puasa, yaitu la'allakum tattaqun, maka di sini orang yang puasanya serius, bahkan disupport dengan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan ini, maka sesungguhnya akan mengupgrade ketakwaan seseorang, sehingga orang yang takwanya meningkat, maka dia akan dapat menjadikan Al-Quran betul-betul sebagai hudan. Karena Al-Quran menyatakan hudan linnas, dan di ayat yang lain adalah yang bisa memfungsikan petunjuk itu adalah al-muttaqin, sebagaimana disebutkan di surah Al-Baqarah, hudan lil muttaqin. Maka orang yang berpuasa dan dilakukan dengan support dari ibadah-ibadah yang lain, tentunya sebagai penghormatan terhadap turunnya Al-Quran, menghormati dan melaksanakan syariat yang telah disyariatkan oleh Allah, yaitu puasa, lalu dilengkapi dengan ibadah-ibadah lainnya, maka insya Allah ini akan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam mengatakan bahwa faidah puasa adalah wa takfirul khati'at, yaitu menjadi kafarat bagi dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dilandasi dengan keimanan dan juga ihtisab, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian Imam Izzuddin melanjutkan, manfaat dari puasa adalah wa kasrus syahawat, yaitu dapat memecah nafsu syahwat. Maka orang yang puasa tetapi dia tidak bisa mengendalikan syahwatnya, maka sesungguhnya bukan puasanya yang salah, tetapi ada proses yang salah yang ia lakukan dengan puasa yang dia lakukan. Kemudian yang berikutnya wa taktsirus shadaqat, yaitu memperbanyak sedekah. Kemudian wa tawfirut ta'at, yaitu mengimplementasikan banyak ketaatan, karena puasa yang didukung dengan hal-hal yang lain ini akan mempercepat seseorang untuk menuju esensi puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Kemudian wa syukru alimil khafiyat, yaitu menunjukkan kesyukuran kepada Allah, yaitu zat yang maha mengetahui apa-apa yang rahasia, apa-apa yang tersembunyi. Karena orang puasa sesungguhnya mengajarkan bahwa ibadah yang kita lakukan tidak ada yang tahu kecuali diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini sesungguhnya menjadi satu parameter ketika seseorang mampu melaksanakan puasa dengan baik, maka insya Allah dia akan mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang menjadi larangan Allah, walaupun tidak ada seorang pun yang melihat dia. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Inilah beberapa fawaid atau faedah atau manfaat puasa yang dikemukakan oleh Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, mudah-mudahan Ramadan tahun ini yang akan segera kita songsong ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan lahir dan batin, sehingga kita dapat menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan
Allah selalu membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.